Oke, halo semua dan bertemu lagi. Dan sekarang kita bakal kembali melanjutkan MotoGP 4 Karir Mode. Dan sekarang ini kita lagi di puncak klasemen dengan unggul 2 poin dari Max Biaggi yang barusan aja kita geser setelah balapan ronde ketiga kemarin di MotoGP Prancis. Kalau misalkan kemarin di MotoGP Lemang Biaggi nggak jatuh setelah menjadi race leader selama 6 putaran, mungkin dia bakal memperkokoh posisi puncak di klasemen. Tapi apa boleh buat? Oke, kalau gitu langsung saja kita menuju ke ronde keempat di Italian Grand Prix Mugello Circuit. Kali ini Asep akan start dari P3, kemudian di sebelah kita ada Gibernau dan juga Valentino Rossi. Nah, ini merupakan home race dari Valentino Rossi itu sendiri, tepatnya di GP Mugello. Akankah Rossi tampil maksimal di balapan kandangnya? Atau mungkin justru bakal ngebadut di akhir-akhir balapan? Mari kita saksikan. Kalau gitu, langsung saja kita mulai race MotoGP Italia untuk ronde keempat di season 2004. Here we go. Dan inilah dia sesi race kelas MotoGP 2004 season Italian GP, it's on the way. Valentino Rossi langsung melesat bagi roket. Dan saat ini kita berduel dengan Ducati Riders menuju braking zone di tikungan pertama. Asep Surasep mencoba mengambil dari sisi racing line terluar dan Rossi melebar sehingga CT Gibernau menjadi race leader sementara waktu. Oke, tren kedua sepertinya bendera merah dikibarkan. What happened? Ini dia tayangan ulangnya di mana ada sebuah insiden yang terjadi di tikungan pertama jelang tren kedua. 3 pembalap mengalami crash massal bersama-sama dan ini yang menyebabkan sekaligus menjadi alasan MotoGP Steward mengibarkan bendera merah dan balapan dihentikan sementara waktu. Langsung saja kita mulai kembali, kita melakukan restart kedua setelah insiden tadi dan siapa yang bakal ngedapetin peringatan atau mungkin hukuman, dan ternyata Troy Bayliss dan juga Marco Melandri. Waduh, oke, kalau gitu langsung saja kita mulai untuk start kedua di Italian Grand Prix. Semoga saja di restart kedua ini tidak ada insiden yang mengharuskan bendera merah dikibarkan. Lampu kita padamkan dan race MotoGP Italia it's on the way. Menuju tikungan pertama, bersiap-siap melakukan aksi overtaking kepada rival yang sudah mengovertaking kita terlebih dahulu di start dimulai tadi. Oke, first corner kita overtaking Loris Capirossi dan juga Max Biaggi, dan kini Asep Surasep menempati tempat ketiga. Luar biasa. Inilah dia momen yang kita nantikan, persaingan di barisan depan. Valentino Rossi, CT Gibernau menjadi rival berat kita di 2 balapan terakhir. Nah, sejujurnya aku tuh nggak punya expect yang tinggi banget seperti meraih kemenangan di race GP Italia. Soalnya ya kita kan tahu sendiri Rossi ini akan sih di Italian Grand Prix. Jadi Rossi bakal memaksimalkan semua potensi yang ada, semua tenaga dari YZR M1 untuk bisa meraih kemenangan di home race-nya. Karena menang di kandang itu benar-benar spesial banget cuy. Kita bakal coba untuk terus saja menempel. Misal nanti memang ada celah yang bisa kita masuki, maka kita ambil. Cuma kalau nggak ada kita nggak boleh maksa. Tapi nanti lihat saja apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Oke, kali ini masih Rossi menjadi race leader dan kita cukup men-shortcut satu peringatan yang dapatkan, dan saat ini untuk Gibernau masih di posisi kedua. Terus untuk Asep Surasep bersama Honda Telefonica Movistar Moto2 masih di posisi ketiga, dan di tempat keempat ke atas ada Alex Barros, Max Biaggi, Capirossi, Nicky Hayden, dan juga ada Colin Edwards yang ada di posisi ke-8. Dan ada 2 pembalap yang baru kita ketahui terjatuh dan dia not complete. Ada Marco Melandri dan juga ada si John Hopkins, yang mana si John Hopkins ini di musim 2004 dia merupakan pembalap yang ngebela Suzuki MotoGP. Oke, lap pertama hampir selesai dan kini memasuki lap kedua. Sepertinya Makoto Tamada diganjar oleh penalti. Oke, menuju first corner setelah penghujung dari top speed, kita mencoba light braking dengan harapan bisa merapatkan gap dengan Rossi dan juga CT Gibernau. Oke, sepertinya ada hasil overtaking dari pembalap posisi pertama, yang mana semula Rossi menjadi race leader kini digeser dan terpaksa merelakan tempat kedua sementara waktu. Dan begitu pun juga dengan si Asep Surasep masih mencoba ngeburu untuk memanfaatkan hal ini.
Semakin rapat, semakin sengit. Here we go, Q Focus Q fighting. Lap kedua berlangsung setengah putaran dan baru berjalan 1,5 lap. Sorry, maksudnya 2 lap setengah. Dengan sekarang penggunaan kompon ban kita depan itu irit banget. Ban belakang juga lumayan karena soft medium jelas saja. Oke, saat ini Rossi masih mencoba memburu CTG Bernau. Siapa sangka kita bakal bersaing lagi dengan mereka berdua. Gue nggak expect bakal bisa ngerasain persaingan di tahun ini cuy. Di tahun 2004 ya, meskipun hanya versi mod, tapi ini benar-benar ngebikin kita ikut larut dalam persaingan. Oke, Rossi akan segera kita overtaking, tapi belum bisa karena cukup sempit untuk kita masuki. Dan Rossi cukup berani untuk light braking. Memasuki sektor terakhir, inilah dia last chicane, kemudian menuju last corner. Di tikungan ke-15 dengan buru Valentino Rossi dari sisi luar. Dan Rossi kembali melawan. Oke, hati-hati dan Rossi melebar. Kita manfaatkan, kita ambil alih tempat kedua saat ini. Namun YZR-M1 2004 tengah mencoba memburu. Oke, Rossi mencoba memburu. Kali ini 3 pembalap bersaing di top speed. Honda versus Yamaha, Gibernau versus Rossi versus Asep. Lap ketiga masuk perlahan dan kini Rossi kembali melawan, mengovertaking di tikungan pertama. Kita overtake kembali. Aksi switchback dari Asep Isan Memukau di MotoGP Italia. Lap ketiga berlangsung. Yellow flag berkibar, namun Rossi belum bisa mengatasi Asep Surasep yang meraih tempat pertama sementara waktu. Oke, Rossi kembali melawan, bahkan seorang Gibernau juga ikut melawan. Kita di sebelah 2 rider yang sangat kuat sekali di musim ini. Di musim 2004, Gibernau dan juga Rossi menjadi ancaman kita untuk posisi pertama. Masuk perlahan menuju tikungan ke-8. Masih Rossi di belakang, masih Gibernau di tempat ketiga, dan sayangnya Max Biaggi di tempat ke-5. Masuk perlahan ke-9. Kita full gas kembali menuju tikungan ke-10. Lap ketiga berlangsung di 3 sektor. Full gas kembali menuju tikungan hairpin atau tikungan ke-12. Rossi masih di belakang, hati-hati. Akankah Rossi melakukan aksi overtaking? Dan sepertinya masih belum terjadi, cukup aman. Tapi di exit corner hampir saja Rossi mengovertaking. Last sektor menuju last corner. Lap ketiga hampir usai. Masuk perlahan. Here we go. Tikungan 15. Dan kali ini di lulusan utama, akankah Rossi mengejar kita dengan bantuan dari YZR-M1 yang sangat powerful di musim ini. Lap keempat kita masuki menuju braking zone, tikungan pertama atau San Donato Corner. Oke guys, sepertinya kita ada problem dengan bahan bakar. Kita sudah menggunakan power 2 yang ibarat kata itu pengaturan yang paling seimbang, paling balance antara irit dan juga boros. Namun hingga sekarang di sektor kedua, indikator bensin masih hidup, masih memunculkan notifikasi. Ini baru lap keempat tapi indikator bensin kita udah kayak gini. Nah, ini gue benar-benar curiga bahwa nanti di akhir-akhir balapan itu ada kemungkinan besar kita bakal kehabisan bahan bakar seperti di MotoGP Le Mans kemarin, yang kita udah nyaris meraih podium gagal cuy, gara-gara bensin yang udah mulai habis. Nah, gue takut di akhir balapan GP Italia bakal kayak gini. Tapi kalau kita pakai power 1 itu masih ada kemungkinan, namun kecepatan motor kita bakal melambat. Jadi kayak serba salah, tapi kita coba aja pakai power 1 apakah bisa menandingi rival-rival lainnya. Paling kerasa nanti di lurusan atau di setiap exit corner yang ngebutuhin bahan bakar banget cuy. Oke, inilah dia last chicane. Tren ke-14 menuju tren ke-15. Here we go. Last corner kita masuk perlahan. Inilah dia tikungan terakhir di lap keempat. Sementara waktu Asep Surasep masih menjadi pimpinan race, diikuti oleh Valentino Rossi,
Alex Barros. Oke, sepertinya Gibernau mundur dari persaingan podium karena sekarang Gibernau turun di tempat keempat dengan Alex Barros yang berhasil mengovertaking. Repsoloda masuk di tempat ketiga. San Donato. Oke, kita beberapa kali mengerebor dua ya supaya bisa ngimbangin yang di belakang. Tapi ya let's see aja apakah bensin kita bakal bertahan hingga akhir balapan. Sekarang masih di lap kelima. Ini harusnya kalau di MotoGP 24 yang tanpa mod ini pasti bakal bisa bertahan. Cuma kalau untuk versi mod season 2004 gue nggak bisa pastiin. Wah gawat sih ini. Kita juga selain battle sama Rossi sama Gibernau, Alex Barros juga harus bertarung bersama dengan strategi penggunaan bahan bakar. Ya mungkin nanti di next round kita bakal pastiin pakai power 1 sepanjang balapan cuy. Nah tapi itu bakal ngebikin performa kita bakal anjlok parah. Kalau pakai pengaturan bensin yang unlimited atau bahan bakar yang unlimited itu nggak seru. Jadi kurang pengaturan strategi. Disinilah kita benar-benar diuji untuk mengatur penggunaan bahan bakar. Kapan menggunakan power 1, kapan pakai 2, kapan pakai 3. Cuma kalau udah kayak gini kayaknya aku bakal mikir beberapa kali untuk menggunakan power 3. Soalnya ini efeknya parah banget. Dan sekarang Rossi yang semula menjauh kembali mendekat perkara kita menggunakan power 1 cuy. Astaga, Rossi mengejar di last weekend. Yamaha melawan ada gini. Honda Movistar terpaksa untuk meladin Rossi kembali. Gara-gara bahan bakar, gara-gara bensin. Dengan power 1 kita sangat kesulitan untuk mengalahkan Valentino Rossi. Mungkin kalau pakai power 3 dari awal balapan hingga sekarang tanpa ada embel-embel masalah bensin habis, mungkin kita udah ngejauhin dengan Rossi dengan gap 2 detikan. Let's go, lap ke-6 kita masuki. Here we go, menuju last lap di first corner. Kita mencoba light braking. Perlahan, masih Rossi, dan kini Asep masuk mengovertaking di San Donato. Luar biasa akhirnya. Telefonica Honda MotoGP masih menjadi yang terbaik saat ini di sektor 1. Dan lagi-lagi bendera kuning dikibarkan, seseorang terjatuh dan out of the race. Masuk perlahan. Kemudian exit corner. Lagi dan lagi suara notifikasi bahan bakar terdengar di telinga. Tetap semangat, pantang menyerah. Kali ini setengah lap lagi yang akan kita lewati di lap ke-6. Kondisi bahan bakar masih cukup epic. Semoga masih bisa bertahan nih nanti di jelang garis finish. Bismillah, semoga ada keberuntungan. Oke, inilah dia last lap di sektor ketiga di tikungan ke-10. Kita masih cukup aman meskipun cukup melebar. Kembali ke tikungan 11. Exit corner lagi. Here we go. Menuju tikungan ke-12 atau tikungan hairpin. Masuk perlahan, Rossi menyerang dari inside line. Rossi masuk mengovertaking dan kini Yamaha M1 mengakuisisi posisi pertama. Namun di last sektor masih ada kesempatan, masih ada peluang menuju last corner. Rossi versus Asep, Yamaha versus Honda, dan kali ini benar saja bensin kita habis. Suara motor. Oh, suara motor terdengar jelas bahwa kita kehabisan bahan bakar. Kini Rossi kita overtaking lagi, kejar di lurusan menuju top speed dan sepertinya Gibernau, Rossi, Asep finishnya bersama Adan. Siapa yang mereka menangan di race kali ini? We'll see. Wow, 0,00 detik dan juga 0,034 detik. 3 pembalap finish bersamaan dan Rossi meraih kemenangan. Asep 2 dan Gibernau ke-3. Sengit sekali. Ini kalau bahan bakar tadi nggak habis ya guys ya. Ini kita bakal pastikan kita meraih kemenangan di MotoGP Italia. Ini kasusnya sama kayak kemarin di MotoGP lama, kita kehabisan bahan bakar di last sektor di saat-saat menjelang garis finish. Jadi kayak kehabisan bensin di MotoGP 4 ini itu tandanya ketika waktu kita neken gas di gamepad kita, itu gasnya kayak delay, nanti bakal respon ke suara mesin itu beberapa detik kemudian. Nah itu efek bahan bakar habis di MotoGP 4 mod ini. Nah kalau yang di versi MotoGP 24 tanpa mod yang masih original itu bakal habis sendiri dan motor pun nggak bisa digas. Beda sama yang ini, tapi nggak masalah. Yang penting kita masih bisa untuk finish podium meskipun
jaraknya bikinnya sedikit, cuma 0,003 dari si Rossi yang ada di posisi pertama. Untuk standing saat ini di klasemen, poin kita sama dengan Rossi sehingga pemimpin puncak klasemen itu aslinya ada 2. Dan kenapa kita yang paling tinggi? Karena kita unggul soal posisi finish dan juga podium ketimbang si Valentino Rossi. Total ada 68 poin. Biaggi 3, Makoto keempat, dan Sete Gibernau di tempat kelima. Kemudian standing di klasemen tim, kita bersama Sete Gibernau berhasil membawa Telefonica Honda MotoGP naik di posisi pertama dengan unggul 9 poin dari Yamaha Fortuna Gauloises MotoGP yang melakukan penyerahan sama tim Messica di MotoGP musim 2004. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa lagi di race berikutnya di round ke-5.